Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai teorema 8.1, yang dimana teorema Taylor. Dapat dilihat semisal bahwa f dari z analitik dalam kurva tertutup sederhana C yang berpusat di P di dalam C, maka terdapat deret pangkat. Dapat dilihat di sini teorema deret Taylor, yaitu f dari z sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga pada C sub n dikali dengan z dikurangi P pangkat n dengan C sub n sama dengan f turunan dari n di P per n faktorial, yaitu n itu sama dengan 0,1,2, atau f dari z sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, yaitu f turunan dari n di P per n faktorial, dikali dengan z dikurangi P pangkat n, yaitu n itu sama dengan 0,1,2,3, yang dimana itu tuh konvergen ke f di z ketika z terletak di dalam C. Dapat dilihat di sini buktinya. Di sini kita mengambil bukti fungsi f dari z sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana f turunan dari n di P per n faktorial dikali dengan z dikurangi P pangkat n, di mana n itu sama dengan 0,1,2. Lalu di sini kita uraikan terlebih dahulu menjadi f dari z sama dengan f dari P ditambah f turunan pertama dari P dikali dengan z dikurangi P dikali dengan f turunan kedua di P per 2 faktorial dikali dengan z dikurangi P kuadrat ditambah dari titik sampai f turunan dari n di P per 2 faktorial dikali dengan z dikurangi P pangkat n. Ini merupakan persamaan 1. Baik, dapat dilihat pada gambar 8.1 yang dimana misalkan z itu adalah titik di dalam C, membentuk satu lingkaran C1 yang berpusat di P dan mengelilingi Z. Sedangkan menurut rumus integral dari cosi 1, yaitu f dari Z sama dengan 1 per 2 pi integral keliling pada C1 f dari S dibagi dengan S dikurangi Z ds. Dimana di sini kita mengambil 1 per S dikurangi Z sama dengan 1 per S dalam kurung S dikurangi P dikurangi dalam kurung Z dikurangi P sama dengan 1 per S dikurangi P dikali dengan 1 per 1 dikurangi Z dikurangi P per S dikurangi P, dimana sama dengan 1 per S dikurangi P dikali dengan 1 ditambah dalam kurung Z dikurangi P per S dikurangi P ditambah dalam kurung Z dikurangi P per S dikurangi P kuadrat tambah titik sampai dalam kurung Z dikurangi P per S dikurangi P pangkat N negatif 1, N dikurang 1, itu titik sampai dalam kurung Z dikurangi P per S dikurangi P pangkat N dikali dengan 1 per 1 dikurangi Z dikurangi P per S dikurangi P, tutup kurung. Baik, selanjutnya ini lanjutan dari PPT yang sebelumnya, itu sama dengan 1 per S dikurangi P ditambah Z dikurangi P per S dikurangi P kuadrat ditambah dengan Z dikurangi P kuadrat per S dikurangi P pangkat 3 ditambah dari titik sampai Z dikurangi P pangkat N dikurangi 1 per S dikurangi P pangkat N ditambah dengan Z dikurangi P pangkat N per S dikurangi P dengan 1 per S dikurangi Z. Ini merupakan persamaan 2. Yang dimana di sini disubstitusikan integral cosi 1 itu pada ruas kanan 2. Yang dimana f dari z sama dengan 1 per 2 pi integral keliling pada C1 yaitu f dari S per S dikurangi P ds ditambah dengan z dikurangi P per 2 pi integral keliling pada C1 f dari S per S dikurangi P kuadrat ds ditambah titik sampai Z dikurangi P pangkat N dikurangi 1 per 2 pi integral keliling pada C1 F dari S per S dikurangi P pangkat N ds ditambah dengan UN. Itu merupakan persamaan 3. Di mana UN itu tuh sama dengan 1 per 2 pi integral keliling pada C1 Z dikurangi P per S dikurangi P pangkat N dikali dengan F dari S per S dikurangi Z ds. Sedangkan menurut integral cosi 3 itu, yaitu f pangkat n di P sama dengan n faktorial per 2 pi integral keliling pada C1 f dari S per S dikurangi P pangkat n ditambah 1 ds. Sedangkan itu sama dengan 1,2,3, ini salah ya, ini 1,2,3. Sehingga teman 3 itu menjadi f dari P ditambah f turunan pertama di P
dikali dengan Z dikurangi P ditambah F turunan kedua di P per 2 faktorial dikali dengan Z dikurangi P kuadrat ditambah titik-titik tambah F turunan ditambah titik-titik sampai F turunan di N di turunan dari N di P per N faktorial dikali dengan Z dikurangi P pangkat N ditambah dengan UN. Baik, daerah Taylor ini itu memiliki daerah kekonvergenan di Z dikurangi P kurang dari K, di mana jari-jari konvergenan K itu adalah jarak dari P ke titik singular terdekat fungsi F dari Z. Untuk Z dikurangi P kurang dari K, maka deret divergen, dan untuk Z dikurangi P kurang dari K, deret mungkin konvergen ataupun divergen. Hal khusus di mana jika P itu sama dengan 0 dari deret Taylor, maka deret yang dihasilkan itu adalah deret Maclaurin. Nah, selanjutnya pada contoh 8.1, uraikan setiap fungsi berikut ini dalam deret Taylor di sekitar titik yang diberikan. Kemudian, tentukan pula daerah kekonvergenan di setiap deret, di mana Fz sama dengan cos Z berpusat, P-nya ini sama dengan pi per 2. Nah, penyelesaiannya ini Fz sama dengan cos Z kita ubah menjadi F pi per 2 sama dengan 0, di mana pi per 2 ini adalah si titik pusat tadi. Lalu kita turunkan menjadi F aksen Z sama dengan negatif sin Z, kita ubah menjadi F aksen pi per 2 sama dengan negatif 1, F aksen 2 Z sama dengan negatif cos Z, kita ubah menjadi F aksen 2 pi per 2 sama dengan 0, F aksen 3 Z sama dengan sin Z, kita ubah menjadi F aksen 3 pi per 2 sama dengan 1, F turunan keempat Z sama dengan cos Z, kita ubah menjadi F turunan keempat pi per 2 sama dengan 0. Maka Fz sama dengan F pi per 2 ditambah F aksen pi per 2 dikali Z negatif pi per 2 ditambah F aksen 2 pi per 2 per 2 faktorial dikali Z negatif pi per 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Tinggal polanya itu menjadi Fn pi per 2 per N faktorial dikali Z negatif pi per 2 pangkat N. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. 0 negatif 1 dikali Z negatif pi per 2 ditambah 0 per 2 faktorial dikali Z negatif pi per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali Z negatif pi per 2 pangkat 3 dan seterusnya sama dengan negatif Z negatif pi per 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali Z negatif pi per 2 pangkat 3 negatif 1 per 5 faktorial dikali Z negatif pi per 5 pangkat 5 ditambah dan seterusnya hingga menjadi cos Z sama dengan sigma dari N sampai 0 sampai tak hingga dari negatif 1 pangkat N tambah 1 dikali Z negatif pi per 2 pangkat 2N tambah 1 per 2N ditambah 1 faktorial. Untuk pusat sama dengan pi per 2. Nah, selanjutnya kita uji kekonvergenan deret Taylor dengan uji rasio, di mana limit N sampai tak hingga dari nilai mutlak Zn ditambah 1 per Zn sama dengan limit N sampai tak hingga dari nilai mutlak negatif 1 pangkat N tambah 1 dikali Z negatif pi per 2 pangkat 2N tambah 3 per 2N ditambah 3 faktorial dikali 2N tambah 1 faktorial per negatif 1 pangkat N tambah 1 dikali Z negatif pi per 2 pangkat 2N tambah 1. Nah, sama dengan limit N sampai tak hingga dari nilai mutlak negatif 1 dikali Z negatif pi per 2 pangkat 2 per 2N tambah 2 dikali 2N tambah 3, yaitu sama dengan nilai mutlak Z negatif pi per 2 pangkat 2 per tak hingga, yaitu sama dengan 0. Nah, dengan demikian cos Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari negatif 1 pangkat N tambah 1 dikali Z negatif pi per 2 pangkat 2N tambah 1 per 2N tambah 1 faktorial adalah konvergen untuk setiap Z dan dapat menyatakan bahwa deret tersebut konvergen untuk nilai mutlak Z negatif pi per 2 kurang dari tak hingga. Nah, hal ini itu setara dengan pernyataan bahwa deret tersebut itu adalah konvergen pada lingkaran pusat P sama dengan pi per 2 dengan jari-jari kekonvergenan tak berhingga. Jari-jari kekonvergenan dapat ditunjukkan dengan teorema
7.19 Cauchy-Hadamard dengan limit n sampai tak hingga dari nilai mutlak negatif 1 pangkat n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial dikali 2n tambah 3 faktorial per negatif 1 pangkat n tambah 2 sama dengan limit n sampai tak hingga dari nilai mutlak negatif 1 dikali 2n tambah 3 dikali 2n tambah 3 itu sama dengan tak hingga. Nah, pada materi deret Taylor di sini kami menggunakan buku analisis peubah kompleks milik Profesor Dr. Andes Kadir MPD pada tahun 2024 pada halaman 419 sampai 427.